Satu kali salah, kita seperti berhadapan dengan cermin. Cermin itu ada satu titik. Ini cermin. Cermin itu, Ustadz saya nggak suka cermin yang oval, yang bulat. Oke, kita ikuti seleranya. Cermin bulat. Satu kali berdosa, satu titik. Satu kali berdosa, satu titik. Satu kali berdosa, satu titik. Dosanya agak banyak. Sampai akhirnya hitam cermin itu. Kalau sudah cermin itu hitam, maka orang yang putih pun akan melihat wajahnya hitam di cermin. Hati menjadi hitam gara-gara dosa. Makanya begitu ada dosa sedikit, setelah dia dibersihkan, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah taubatan nasuha, bersih sebersih-bersihnya, bersih. Pulang haji bersih, datang tamu ceritain kawan sekamar, shopping melulu, kotor lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang sudah suci bersih jangan kau kotori. Suci bersih, begitu ada terasa sedikit, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cermin ini bukan mau ngelihat yang tidak-tidak, tapi melihat diri kita. Ketika kita merasa diri kita bersih, tidak ada dosa, sesungguhnya saat itu kita sedang berdosa. Yang paling baik adalah melihat diri kita tempat segala silap, salah dan dosa. Ustadz Somad kan ustadz, ada dosanya? Ada. Masih digoda setan, setannya ustadz juga. Oleh sebab itu maka senantiasa merasa ini diri ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Fisik, psikis. Tapi Allah Maha baik, maka dia buatkan obatnya. Aflaha, beruntung yang sudah membersihkan dari segala penyakit ini, lalu kemudian yang kotor-kotor tadi dibersihkan. Maka dibersihkanlah dia dengan cara orang yang takabur, sombong. Apa obatnya? Tawadhu. Takbur, tawadhu. Orang yang riya, memperlihatkan amalnya, apa obatnya? Ikhlas. Orang yang berkeluh kesah dengan segala macam ujian hidupnya, apa obatnya? Ridha. Ridha, menerima dengan tawakal. Ridha, melepaskan segalanya kepada Allah. Makanya sebelum keluar rumah habis sholat subuh pagi, dia katakan, raditu billahi rabba, aku ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya kita berkeluh kesah, marah, ngamuk, numbuk dinding, selesai masalah. Kalau kita sedang dililit masalah, kita tumbuk dinding, insya Allah yang masalah lama selesai, muncul masalah baru, tangan patah. Makanya lepaskan segalanya, ambil air wudhu, siram gejolak api dalam hati tadi, angkat kedua tangan. Kalau kebetulan pagi sholat duha, Allah Akbar. Kalau kebetulan malam sholat tahajud. Kalau sekeliling dunia ini sudah tak mau lagi mendengar omongan kita, keluh kesah kita, tak ada lagi kawan tempat mencurahkan kerisauan kita, maka berbisiklah ke tanah, berbisiklah ke bumi, berbisiklah ke lantai. Malaikat-malaikat di langit akan melihat di tengah malam gelap itu ada satu rumah yang terang benderang. Itu rumah siapa? Rumah orang yang bertahajud. Besok malam dia lihat lagi, itu rumah siapa? Rumah tahajud. Besok malam dia lihat lagi bercahaya, itu rumah siapa? Rumah bertahajud. Malam berikutnya dilihat, kenapa padam? Masalahnya sudah hilang, dia berhenti tahajud. Kenapa ketika ada masalah baru kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaupun 2 rakaat, walaupun singkat, walaupun pendek. Afdalnya tahajud jam 1, jam 2, betul. Tapi jangan gara-gara mau mengejar jam 1, jam 2, lalu jam 4 kita tidak tahajud. Bangun dia jam 4, gak afdal, langsung tidur. Kenapa bangun jam 4? Memang jamnya di setel jam 4, ya jam 4. Coba setel jam 1, jam 2. Oleh sebab itu maka ini semua adalah obat-obat dan penyakit. Setelah itu Allah Ta'ala berikan, sama seperti dokter.
Pak dokter, saya ini kena penyakit, kata orang mudah marah-marah, katanya darah tinggi, kolesterol naik, lalu kemudian ada ini segala macam. Dokter cuma ngasih tahu, Bapak rajin olahraga, banyak makan buah, jangan makan kambing, jangan kolesterol, jangan minum susu, tenangkan pikiran. Ini obatnya, ini 1 hari sekali, yang ini dimakan setelah makan, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini 3 kali. Habis itu terserah. Dokter tidak memaksa, kamu harus, enggak, silakan. Kalau saya nggak mau makan ini, terus saya makan ini, nggak mau makan obat, silakan aja, mati cepat. I'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kau mau. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Yang melihat kita bukan CCTV, yang melihat kita Dia. La ta'khudhuhu sinatun wal naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Makanya ketika nanti imam membaca ayat ini, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oh, ini yang kami kaji kemarin. Hai jiwa yang gabungan antara ruh dan jasad, yang gara-gara ruh dengan jasad bersatu ini muncul tamak, muncul rakus, muncul pelit, muncul bakhil, muncul dendam kesumat, muncul hasad dengki, muncul busuk hati, muncul marah, muncul egois. Sucikan dengan tawadhu, sucikan dengan ikhlas, bersihkan dengan zikir, senantiasa merasa diri hina. Saya Ustaz kalau dengar pengajian dah nggak masuk lagi, pergi ke THT, telinga hidung tenggorokan. Bukan itu maksud saya Ustaz, telinga saya dengar tapi tak masuk ke hati, pergi ke rumah sakit. Kemarin saya pergi ke Bandung, dibawa oleh Ustadz Hanan At-Taki, mampir ke rumah teduh. Ternyata hati yang panas mampir ke rumah teduh itu, teduh, meleleh air mata. Ada saudara kita yang kena kanker mata yang besarnya hampir sebesar kepala. Perempuan-perempuan yang dikira hamil 9 bulan, rupanya di dalam tumor, cancer, kanker. Ibu sudah kena berapa lama? Sudah 4 bulan Ustaz. 4 bulan sebesar ini? Ya, 4 bulan tapi sebesar 9 bulan kandungan. Jadwal operasi kapan? 2020. Bayangkan itu. Napas sudah sesak sampai. Di sana baru terasa, oh hebat Ustadz Hanan. Dia bawa saya jalan-jalan, bukan ke bukit, bukan ke gunung, bukan ke pantai. Dia bawa jalan-jalan. Melihat itu semua, Allah sedang negur, Abdul Somad, beban yang kau rasakan sekarang ini belum ada apa-apanya dibandingkan mereka. Nafasmu masih lapang, pandanganmu masih jelas. Tapi saudara, mandi ke pantai, tiba-tiba ada luka sedikit di garu, hanya 9 bulan tiba-tiba kanker kulit dari atas sampai ke bawah. Anak muda umur 23 tahun. Ya Allah. Sampai di sana saya diminta menyampaikan tausiah kepada Al-Mukarram Ustaz tausiah. Baru megang mic sudah. Mana suara menggelegar tablik akbar? Hilang. Jadi untuk merontokkan sifat-sifat yang jelek baik fisik psikis ini, tak selamanya pengajian, tak selamanya ceramah. Tapi jangan gara-gara ini nanti jadi sunyi pengajian. Kemana semua? Kenapa kalian nggak ada? Tak selamanya pengajian itu. Kita harus selalu lihat orang sakit. Betul. Tidak ada orang nasihati saya. Tak ada ustadz menggurui menasihati saya. Dari mana ustadz mengambil nasihat pelajaran? Dengan pergi ke panti jompo. Kita lihat kulitnya yang keriput, rapuh. Ustadz ini tidak bisa lagi dimasukkan jarum suntik. Kenapa? Usia sudah 95 tahun, sudah seperti tisu, sobek, lapuk. Hai Abdul Somad, 40 tahun lagi kulitmu juga akan seperti ini, menggigil, tak dapat tegak. Masih syukur ada yang menyuapi, masih syukur masih ada orang baik. Maka saat ketika melihat itu, saya yakin suami-suami yang sombong, yang kasar, yang tak peduli, yang lihat itu dia, oh ternyata nanti sampai masanya aku duduk di kursi seperti ini, yang menyuapi nanti adalah dia yang baik selama ini. Nah, ibu pun kasih tahu juga, mas kalau macam-macam nanti gini-gini.
Jadi tidak selamanya nasihat. Ada nasihat lewat mata lebih masuk ke dalam hati kita. Makanya ada ungkapan lisanul hal, perbuatan, action afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh ke dalam hati. Ketika meninggal almarhumah emak saya, lalu pas mengkebumikan mereka tanya, siapa yang masuk ke dalam? Otomatis anak saya dan adik saya masuk dengan Ustadz Zulfadli, sahabat, bertiga kami masuk. Sepupu ada 2 orang masuk ke dalam. Saya bagian kepala, saya yang meletakkan ke dalam. Sunnah untuk menempelkan hidung, kain dibuka, hidung ini sunnah ditempelkan ke tanah. Buka penutup wajah, buka ikatan, tempelkan hidung ke tanah. Saat saya menempelkan itulah rasanya tak ada harga dunia, hilang semuanya. Kau pun akan begini juga nanti Abdul Somad. Anakmu yang akan memegang kepalamu, dimiringkannya ke kanan ke arah kiblat, ditempelkannya hidungmu ke dinding, tak ada jarak lagi. Sekaya-kaya orang belum pernah saya melihat dipasang keramik di bawah. Nanti kalau saya mati posong keramik, posong marmer supaya hidung jangan mencium tanah. Enggak, tetap ikut sunnah, diciumkan hidung ke tanah, menghadap ke arah kiblat, miring. Apa yang dibawa menghadap Allah SWT. Insya Allah itu mengikis hasad, mengikis dengki, mengikis angkuh, mengikis sombong. Kalau terasa iman sudah agak kurang, low down, ngaji lagi.